Pemirsa, saya sudah bersama dengan Dokter Nani. Halo dok, apa kabar? Halo, baik dok. Wah, dokter ini pasti penggemar olahraga dok, betul ya? Betul. Pastinya dok ya, kan harus sehat ya. Ini kita membahas tentang bagaimana mengatur menu makanan bagi mereka yang gemar olahraga. Oke. Yang pertama dok, biasanya dok ya, kita itu olahraga di pagi hari. Iya. Dan yang membuat masyarakat galau, apakah makan dulu atau makannya, sarapannya setelah olahraga dok? Olahraga itu sebetulnya kan merupakan aktivitas fisik ya dok. Betul. Jadi targetnya adalah satu, sehat, Ya. bugar. Bonusnya penurunan berat badan. Dan kita harus melakukannya kan secara konsisten, Betul. disiplin, tepat, Dan terukur ya. terukur. Ya. Nah, kemudian makanan ini sebagai support atau penunjang bagaimana kita mendapatkan energi pada saat kita berolahraga. Oke. Emang ada dua tipe dok, tergantung kebiasaan masing-masing orang. Iya. Jadi ada yang bisa mengonsumsi bentuk makanan dalam jumlah yang banyak dan waktunya sebelum olahraga. Oke. Ada yang hanya bisa mengonsumsi makanan dalam jumlah yang sedikit. Nah, tetapi rekomendasinya adalah satu, kita mengonsumsi makanan 2-3 jam sebelum olahraga. 2-3 jam sebelum olahraga. Ya, tujuannya adalah memberikan energi, Ya. kemudian cadangan glikogen otot, Betul. glukosa darah yang nantinya akan digunakan untuk sumber kontraksi otot sehingga performa latihannya baik. Iya. Nah, kalau kemudian waktu untuk mengonsumsi sarapan itu sedikit, kita bisa gunakan bentuk yang liquid atau cair dong. Oke. Misalnya Iya, susu. Jadi Ya. memang rekomendasinya adalah makan dulu sebelum olahraga. Karena makanan ini bisa digunakan sebelum olahraga, Ya. saat dan setelah olahraga. Jadi boleh kalau kita mengonsumsi makanannya itu setelah berolahraga. Jadi yang mempengaruhi makanan pada saat olahraga itu adalah kapan waktu olahraganya, Iya. intensitasnya, dan durasinya dong. Gitu. Biasanya nih ya, Ya. kalau kita setelah olahraga itu kan Ya. lapar. Ya. Nah, bagi mereka yang makan dulu sebelum olahraga, kemudian makan lagi setelah olahraga, apakah diperbolehkan dok? Oke. Tergantung dari jenis olahraganya dok. Ya. Ya kan? Jadi berapa waktu olahraganya, kemudian jenis kekuatan olahraganya Ya. dan durasinya gitu. Kalau misalnya pada saat sebelum berolahraga kita mengonsumsi makanan, kemudian setelah berolahraganya berarti kita anjurannya adalah mengonsumsi 30 menit setelah berolahraga. Komposisinya adalah karbohidrat dong. Tujuannya untuk mengganti kembali glikogen otot yang tadi sudah dikonsumsi, yang sudah digunakan. Iya. Kemudian kita juga membutuhkan protein untuk recovery, untuk memperbaiki otot yang tadi sudah terpakai. Iya. Kemudian cairan. Oke. Jika olahraganya berat, Iya. dapat diulang kembali dok konsumsi makanannya setiap 2 jam sampai dengan 6 jam. Supaya energi yang tujuan olahraga itu tercapai. Sehat, bugar. Nah, bagaimana dok dengan mengatur menu makanan, terutama ketika kita melakukan olahraga di pagi hari? Artinya menu makanan yang dikonsumsi sebelum dan setelah olahraga. Maksudnya bentuk jenisnya dok. Oke. Apakah nasi atau mungkin pasta Oke. atau mungkin ayam dan sebagainya. Oke, ini kalau seseorang itu biasa mengonsumsi dalam jumlah yang besar untuk waktu yang tertentu dan waktu mengonsumsi sarapannya bisa lebih lama, maka sebaiknya karbohidrat sederhana dong. Misalnya roti putih, pasta juga bisa dikonsumsi. Ya. Ya, kemudian jadi ada karbohidrat yang indeks glikemiknya tinggi dong. Oke, jadi karbo simplex ini sederhana langsung diubah jadi energi ya. Betul. Energi instan. Betul. Tetapi jumlah fatnya, lemaknya tidak boleh tinggi dan tidak serat. Jadi tujuannya adalah energinya dapat, tetapi tidak terganggu dengan pengosongan lambung yang lama. Karena lemak dan serat itu waktu pengosongan lambungnya lebih lama dibandingkan karbohidrat dok. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan setelah olahraga dok? Oke, Iya. kembali setelah olahraga, kalau kita olahraganya berat dok, menggunakan kekuatan otot, Iya. maka 30 menit kita harus konsumsi nih dok, glukosa lagi, karbohidrat lagi, tujuannya untuk mengganti. Kompleks atau sederhana? Bisa sederhana, bisa kompleks. Oke.
Oke, tapi prioritasnya adalah yang sederhana. Sederhana. Untuk Langsung diganti ya? Ya, untuk mengganti. Oke. Kemudian protein untuk recovery-nya Mm-mm. dan cairan, Dok. Untuk hidrasi ya? Betul. Nah, untuk cairan dok, Ya. apakah bentuknya itu air putih biasa atau susu dok? Oke. Kalau untuk cairan Ya. yang digunakan setelah berolahraga, saya lebih merekomendasikan bentuk cairan yang ada elektrolitnya, Dok, ya. Tetapi dapat juga susu ini dikonsumsi karena dalam susu ini kalau kita lihat satu isi komposisinya adalah karbohidrat, Dok. Betul. Kemudian protein. Ya. Ada lemaknya untuk komposisi energinya dan ada mineral serta vitamin. Oke. Itu. Kemudian kalau bentuk minuman elektrolit ini adalah untuk mengganti elektrolit-elektrolit yang hilang selama proses berolahraga. Setelah olahraga, untuk cairan itu sebaiknya dikonsumsi cairan air putih biasa atau susu dok, yang lengkap gizinya nih. Oke, jadi setelah berolahraga untuk masalah cairan kita bisa menggunakan satu cairan yang ada elektrolitnya dok. Tujuannya adalah untuk mengganti elektrolit yang sebelumnya terpakai pada saat kita berolahraga. Nah, kita juga bisa mengonsumsi susu dengan kadar lemak yang rendah. Karena dalam susu ini komposisinya adalah satu, ada karbohidratnya, terdiri dari glukosa juga dan sukrosa. Kemudian ada proteinnya untuk mengganti protein yang sebelumnya terpakai. Kemudian ada mineral dan vitamin. Tadi disampaikan bahwa sebelum olahraga kita hindari makanan yang berlemak dan berserat karena akan memperlambat pengosongan lambung. Betul. Nah, kalau setelah olahraga boleh berarti ya? Boleh dikonsumsi. Boleh. Ini kan kalau bagi kita nih ya, bagi kita yang suka pagi-pagi nih olahraganya, itu kan kalau sebelum olahraga makannya misalnya nasi uduk lah atau bubur ayam. Nah, sebetulnya apakah ada makanan tertentu yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi sebelum dan setelah olahraga? Kalau kita ingin berolahraga, waktunya itu agak lama, mungkin kita bisa tadi mengkonsumsi bentuk yang lebih padat ya dok, roti. Tapi saya sarankan roti yang putih dengan indeks glikemik yang tinggi. Kemudian yang tidak dianjurkan pada saat kita sebelum berolahraga adalah lemak dan makanan dengan serat yang tinggi. Kalau lemak berarti yang bersantan nasi uduk? Ya, betul. Tidak dianjurkan dok. Nasi uduk ya? Ya. Kalau bubur ayam dok? Bubur ayam dengan adalah bentuk makanan karbohidrat sederhana dengan indeks glikemik yang sebetulnya tinggi kan dok? Karena dia mudah diserap di saluran cerna, jadi masih boleh dianjurkan. Masih boleh pemirsa ya, jadi lebih baik konsumsi bubur ayam. Tetapi tidak pakai kerupuk ya dok? Oh gitu? Kerupuknya ada lemaknya. Betul, justru itu yang enak dok. Gitu, karena apa? Begitu lemak itu sampai di saluran cerna, dia kosongnya akan lama, maka efek sampingnya adalah memberikan rasa penuh yang berlebihan. Begah jadinya. Ya, jadi yang kita hindari adalah efek samping rasa penuh, kemudian mual, dan kemungkinan kontraksi perut akan berlebihan dan jadinya diare. Itu yang tidak kita inginkan. Sehingga nanti performa latihannya jadi berkurang. Iya, jadi malah mengganggu manfaat dari berolahraga sendiri. Betul dok ya. Udah betul olahraganya tapi makannya salah ya. Iya, caranya salah. Ini cukup banyak dok ya masyarakat yang bertanya. Sebetulnya apakah kalau bagi mereka nih yang memang gemar olahraga mengkonsumsi suplemen vitamin itu bisa menambah energi? Fakta atau mitos? Mitos. Oh mitos ya? Ya, karena begini. Ketika kita suka berolahraga, kemudian kita mengkonsumsi bentuk makanan yang optimal sebagai sumber energi. Optimal artinya baik makronutriennya, karbohidrat terpenuhi, protein terpenuhi, lemak yang baik terpenuhi, makronutrien terpenuhi, mikronutrien terpenuhi, maka energi itu akan tersedia digunakan untuk berlatih, untuk berolahraga. Sehingga bukannya kita melarang penggunaan vitamin dok, tetapi artinya vitamin itu hanya untuk mensupport atau menambahkan, tidak perlu dalam jumlah yang besar. Jadi dalam jumlah kecil tapi terukur. Oke, jadi artinya vitamin bukanlah sumber energi ya? Bukan sebagai sumber energi. Oke. Nah berikutnya dok, ini juga cukup banyak diyakini oleh mereka yang gemar melakukan latihan beban. Ya. Beban berat dok, bukan kehidupan ya. Dok, katanya nih ya, kalau kita gemar melakukan olahraga yang angkat beban, itu mengkonsumsi protein bisa menambah massa otot. Ini fakta atau mitos? Fakta dok.
Fakta. Ya, jadi salah satu bahan makanan sumber yang bisa meningkatkan massa otot adalah protein. Ya. Tetapi kita harus memilih jenis protein yang seperti apa, yaitu protein dengan bioavailabilitas atau nilai biologis yang baik. Ya. Salah satunya adalah protein hewani, telur. Oh, telur ya. Nah, di dalam telur ini terkenal sebagai protein dengan nilai biologis yang tinggi. Putih telur, satu telur ini menyimpan sekitar 7 gram protein. Kalau kita konsumsi secara utuh. Yang putihnya ya? Kalau putihnya 5 dong, 5 gram. sekitar 5 gram. 5 gram. Oke, kemudian, nah ini dia nih yang jadi favorit para penggemar olahraga. Ya. Dada ayam. Tapi ini diolahnya di grilled ya, bukan digoreng ya? Ya, kembali lagi dok, mengolahnya untuk memberikan sumber energi yang baik, pengolahannya harus tepat. Oke. Kemudian penyediaan makanan yaitu dalam bentuk protein harus dikombinasi dok untuk menumbuhkan otot atau meningkatkan massa otot. Kombinasi antara protein yang baik dan latihan kekuatan otot secara terukur dengan hasil yang baik, maka hasil yang didapat atau target latihan akan tercapai. Jadi fakta dok ya? Fakta. Oke. Nah dok, bagaimana dengan mereka yang mengkonsumsi buah-buahan? Ya. Seperti buah apel, buah-buahan jeruk yang memang mengandung vitamin C, vitamin A, vitamin D juga. Nah, apakah ini juga bisa membantu untuk meningkatkan performa saat olahraga? Oke. Saat kita berolahraga, sebaiknya buah ini dikonsumsi dalam bentuk yang lebih simpel, dok. Langsung makan? Tidak, tapi bentuk, kalau misalnya kita saat kita berolahraga ya, artinya kita sedang berolahraga, kita mengonsumsi bentuk yang seperti ini, maka akan diserapnya atau dimetabolismenya akan sulit. Karena saluran cerna pasti akan lebih penuh. Jadi sebaiknya digunakan bentuk yang cair atau bentuk yang liquid. Kalau sebelum olahraga? Pada saat olahraga. Per saat? Kalau sebelum berolahraga, kita punya jeda waktu yang lebih lama, boleh di jus atau yang di smoothies seperti itu. Oh, makan utuh boleh? Makan utuh kalau waktunya panjang. Supaya lambungnya ada waktu untuk mencerna serat ya? Betul, jadi rasa penuh pada saluran cerna itu tidak mengganggu. Begitu. Tetapi dok, memang buah dan sayur sebagai sumber serat itu tetap atau sangat dibutuhkan pada para penghobi olahraga dok. Kenapa? Karena mereka menyumbangkan serat itu dapat berfungsi sebagai probiotik dan prebiotik. Dari salah satu penelitian, prebiotik dan probiotik ini bisa mengakselerasi atau meningkatkan jika kita mengonsumsi makanan, jadi dapat diubah menjadi energi lebih baik dibandingkan kalau kita tidak pernah mengonsumsi serat. Seperti itu. Jadi memang vitamin, mineral, dan serat ini membantu metabolisme, perubahan karbohidrat menjadi energi dok ya? Betul dok. Nah dok, ini juga cukup banyak nih yang meyakini ya, katanya nih kalau kita tidak makan sebelum olahraga itu makin bisa membantu untuk menurunkan berat badan lebih banyak. Ini fakta atau mitos? Itu fakta dok, tetapi kita harus memilih jenis olahraga yang tidak terlalu berat intensitasnya dan durasi waktunya. Kalau kita berolahraga dengan intensitas yang lebih tinggi, durasi waktu yang lebih lama, maka kita membutuhkan energi sebelum berolahraga supaya tadi energinya ada, kontraksi ototnya bisa baik, dan performa latihannya juga jadi lebih baik. Seperti itu. Tips bagi mereka yang gemar olahraga untuk mengatur menu makanan sehingga bisa meningkatkan performa olahraga dan tujuannya tercapai. Oke, jadi kalau kita ingin performa kita baik, berarti lifestyle kita pun harus diubah dok. Tidak hanya pada saat kita akan berolahraga atau setelah berolahraga. Jadi harus kita adopsi terus menerus. Satu, energi perlu diperhatikan. Yang mempengaruhi energi adalah berat badan, ingat, usia dok, dan kegiatannya. Rata-rata para penghobi olahraga karena ingin menurunkan berat badan, dia merestriksi makanan terlalu sedikit. Yang harus diingat adalah ketika berat badan turun terlalu cepat, yang hilang adalah massa ototnya. Jadi energi harus tetap diperhatikan. Kemudian komposisi dok.
Satu, karbohidrat tetap harus dikonsumsi sebagai bahan makanan sumber yang mudah diubah jadi energi. Dan itu boleh yang sederhana maupun yang kompleks. Nah, pada saat sehari-hari, harian, kita boleh sebaiknya mengonsumsi bentuk makanan yang kompleks. Kalau kita akan melakukan olahraga dalam waktu durasi yang lebih sempit, kita memilih karbohidrat yang simpleks. Kemudian protein optimal. Protein dengan nilai biologis tinggi yang berasal dari protein hewani terutama. Dan contohnya itu telur, dada ayam, ayam, daging boleh ya dok. daging merah ya tanpa lemak ya. Ya, tetap tanpa lemak dan ikan. Dengan yang mempengaruhi adalah tadi kembali durasi waktu olahraganya, intensitas olahraganya dan timingnya. Kemudian lemak. Jangan tinggalkan lemak, terutama asam lemak esensial yang tadi untuk memenuhi kebutuhan harian. Kemudian sayur buah sebagai sumber mineral, vitamin dan mikronutrien. Dan hidrasi, betul. Istirahat yang cukup agar recovery optimal. Dan tentunya tidak merokok serta mengatur stres dengan baik ya. Tepat. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Ya. Nah pemirsa, demikianlah bahasan kita tentang bagaimana mengatur menu makanan bagi Anda yang gemar olahraga. Saya Dr. Haikal Ansyari. Saya Dr. Nani Utami Dewi, spesialis gizi klinik. Untuk hidup sehat plus.